Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai partikel di dalam animasi tiga dimensi. Apa itu yang disebut dengan partikel? Dalam animasi tiga dimensi, partikel atau sering disebut sistem partikel itu biasa digunakan untuk menciptakan efek visual yang kompleks dan realistis. Partikel adalah objek kecil yang ditempatkan di dalam ruang tiga dimensi dan memiliki sifat-sifat tertentu seperti posisi, kecepatan, arah, ukuran, ya, dan lain-lain. Sistem partikel ini digunakan untuk menciptakan efek seperti ledakan, percikan air, asap, debu, hujan, dan banyak lagi. Ya, ya intinya objek-objek yang terdiri dari bagian-bagian yang kecil dan dijalankan secara terus-menerus, maka itu bisa dianggap sebagai partikel. Ketika partikel ditempatkan dalam ruang 3D, maka dapat diberikan atribut fisik seperti gravitasi, gesekan, dan kekuatan lainnya yang mempengaruhi perilaku mereka. Suatu misal, kalau Anda membuat eh, air hujan, ya tentu air hujan itu secara alami turun dari atas ke bawah, ya. Kecepatannya juga bisa Anda atur dengan indeks-indeks gravitasi, settingan gravitasi, dan sebagainya. Kemudian misalnya Anda ingin membuat suatu eh, ilustrasi mengenai debu begitu ya, sebaran debu dan sebagainya, maka itu pun Anda harus membuat suatu objek yang Anda setting seperti halnya debu, kemudian Anda setting sebagai partikel. Setiap partikel dalam sistem partikel ini bergerak secara independen sesuai dengan parameter yang ditentukan. Misalnya, partikel dapat memiliki kecepatan awal dan mereka akan bergerak dengan kecepatan konstan dalam arah tersebut sampai kekuatan lain mempengaruhi. Nah, pada software-software animasi 3D biasanya ada fitur untuk mengelola hal-hal yang terkait dengan partikel. Contohnya adalah Autodesk Maya, Blender, Cinema 4D, dan sebagainya. Dan dengan menggunakan perangkat lunak ini, para animator dapat mengatur parameter partikel untuk menciptakan efek yang diinginkan dan mengontrol bagaimana partikel tersebut berinteraksi dengan lingkungan dan objek lain dalam adegan animasi. Jadi bisa jadi partikel ini Anda munculkan banyak hal, misalnya ketika turun hujan sambil eh, tanah longsor dan sebagainya, maka Anda harus membuat partikel untuk yang berperan sebagai air hujan dan juga sebagai tanah yang longsor. Bagaimana kita membuat partikel di Blender? Nah, mari kita coba. Di Blender sendiri sudah ada fitur-fitur untuk membuat sistem partikel. Ya, contohnya di sini ada settingan partikel. Ketika Anda klik di sini, nah, maka akan muncul eh, di sini ada partikel ya. Kemudian di sini ada tekstur, material dan sebagainya. Baik, kita langsung mulai saja. Bagaimana cara membuat partikel yang sederhana di Blender? Yang pertama, defaultnya adalah kita memiliki kubus ya. Kubus ini sebagai sesuatu yang digunakan untuk mengeluarkan partikel. Kita pilih objek kubus, kita klik partikel, kita new. Nah, di sini sudah ada partikel sistem miliknya si kubus ya. Artinya objek ini akan mengeluarkan suatu partikel tersebut. Di sini ada parameter-parameter yang bisa Anda setting ya. Silahkan dicoba. Ini memang harus banyak mencoba-coba ya untuk bisa mengetahui fungsi dari fitur-fitur yang ada di sini. Nah, di sini ada emitter, ada hair. Nah, emitter ini adalah partikel yang penampakannya seperti apa ya? Seperti air hujan begitulah ya. Artinya lepasan gitu. Kalau hair, maka ini partikelnya bentuknya seperti rambut ya, panjang gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda membuat suatu objek yang memiliki rambut, misalnya kepala diberi rambut, nah maka Anda bisa menggunakan hair. Kemudian di sini ada flare, ada face, ada volume.
Ini adalah vertis. Ya, pada pertemuan yang awal, kita tahu vertis ini adalah ujung-ujungnya ini ya. Ujungnya dari suatu objek ini yang disebut vertis. Jadi kalau misalnya saya pindah ke mode wireframe atau kerangka, maka ini yang disebut vertis, ujung-ujung dari pertemuan bidang-bidang ini. Kemudian face ini adalah sisi ya, sisi sebelah sini, penampakan sisinya. Nah, kalau kita ganti ke solid, nah di sini face-nya. Berarti kalau kubus berarti memiliki berapa face? Ada 6 face ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian volume. Nah, volume ini keseluruhan dari kubus ini ya. Jadi kalau Anda milih vertis, maka partikelnya nanti akan keluar dari ujung-ujung vertis ini. Kalau Anda pilih phase, maka partikelnya akan keluar dari sisi seperti ini. Tapi kalau Anda pilih yang volume, maka partikelnya akan keluar dari dalamnya sini ya, volume ini. Ya, secara random memang. Nggak mesti dari satu titik tertentu. Tapi dari berbagai keseluruhan di volume ini. Nah, kita coba ya. Kita coba misalnya di sini 100, random, kemudian vertis. Nah, ketika Anda pilih vertis, nah ini karena tadi milihnya 100 ya, terlalu sedikit ya. Kita pilih misal 1000 yang tadi settingan awal ya. Ini mulainya 100 saja untuk timelinenya, LTA. Oh, oh salah, ini kan 1000 ya. Ya, mari kita jalankan. Ini startnya mulai dari 1 di sini, kemudian sampai dengan 200. Kita buat 200. Nah, ini Anda pilih dari vertis. Kalau Anda lihat di wireframe, nah ini lihatnya dari keluarnya dari vertis ya. Sekarang kita rubah ke face. Nah, face ini dari sisi ini sebetulnya munculnya si partikel munculnya dari sisi. Nah, ini dari sisi kelihatan bedanya ya. Misalnya kita pilih vertis, ini dari ujung-ujungnya atau titik-titik pertemuan bidangnya. Kemudian misalnya pilih volume, nah ini dari volume dari dalam ya, maksudnya adalah dari keseluruhan ini muncul muncul gitu. Nah, kemudian Anda ingin render, ya silahkan di render ya, di render, kemudian rendernya sebagai animasi di sini. Stop dulu ya, saya stop dulu rendernya. Ya, suatu misal kita ingin membuat suatu objek planar ya, objek plan atau yang rata itu memunculkan suatu partikel. Nah, kita coba kita buat bidang baru, plan, kita naikkan gitu, kemudian kita skalakan 2 kali, ketik tekan S, kemudian 2. Nah, ini adalah diskalakan atau diperbesar 2 kali. Kemudian partikel, new, kemudian kita jalankan. Nah, saya kira mudah ya. Oh ya, kemudian kita ingin lihat jatuhnya ke mana ini. Sama, kita buat plan baru, S 3 kali. Nah,
Kita pilih solid ya. Nah, tentu ini masih tembus ya, karena kita belum mengenal konsep collision detection. Nah, nanti setelah materi ini, saya akan jelaskan mengenai collision detection. Collision itu adalah tabrakan. Jadi partikel yang jatuh di sini bisa saja tidak tembus ini karena belum disetting sebagai bidang yang padat ya. Dan begitu juga partikelnya, sehingga ini diasumsikan bidang di bawah ini seolah-olah nggak ada. Baik, kemudian kita ingin mencoba eh, partikelnya adalah berupa objek. Kita matikan dulu partikel, tetap dipilih partikel. Kemudian di sini ada eh, objek. Nah, pilih ya. Kemudian kita coba fitur yang lain, misalnya ada halo ya. Line, line ini adalah partikelnya berupa eh, garis-garis gitu. Nah, seperti ini ya. Kemudian path, kemudian objek. Nah, objek ini kalau misalnya Anda ingin membuat partikelnya sesuai dengan objek tertentu. Misalnya saya sudah menambahkan ini ya, objek baru yang berupa Susan. Susan ini maskot di Blender. Tokohnya adalah monyet. Kemudian kita pilih objek. Kemudian di sini pilih Susan. Kita jalankan. Nah, maka yang turun di sini sebagai partikel ini adalah Susan. Kemudian di sini juga ada force field, vertex, dan sebagainya. Field ini yang mengatur hal-hal terkait dengan partikel, kecepatan turunnya, kemudian dipengaruhi oleh apa ini angin, kekuatan angin, dan sebagainya. Silahkan dieksplor lebih jauh. Baik, saya kira untuk partikel secara sederhana ini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.